Baik, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'amatihi tatimmus shalihat. Alladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini, Allah masih beri kita sehat, Allah masih beri kita kesempatan untuk masih bisa memperbaiki diri, untuk bisa mempersiapkan mengisi koper-koper kita menuju uh, untuk sebelum bertemu dengan Allah nantinya. Baik Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini kita bersama dengan Ustadz Wahid Rahman membicarakan mengenai tazkiyatun nafs ya. Kita terakhir sudah selesai mengenai hati yang sakit, kalau nggak salah terakhir kita buah iman ya, untuk dalam membangun pribadi, dan terakhir sekali kalau nggak salah cara mengatasi cobaan atau tantangan hidup ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita konsentrasi, kita fokus ya, kita siapkan catatan-catatan di mana perlu sehingga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Ustaz nanti. Kita mulai dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz kami persilakan. Di unmute dulu Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد وبعد. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah karena sungguh atas nikmat, izin serta karunia-Nya pada pagi ini Allah masih memberikan kita kenikmatan, yaitu nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa bersama-sama dalam kajian ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Ikhwani wa ikhwati fillah, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah. Kalau kemarin kita sudah sampaikan tentang tegar menghadapi cobaan ya Pak ya. Ya, Ustaz. Sudah selesaikah itu? Ada 6 Ustaz. Bersyukur, Ayo. berdoa, terus sampai tentangin ibadahnya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kemarin kita sudah menyampaikan menurut catatan mungkin tegar dalam menghadapi cobaan ya. Sudah sampai bagian yang pertama bahwa cobaan adalah takdir Allah. Sudah ya? Bersyukur pada Allah yang pertama. Hmm? Bersyukur pada Allah, yang kedua berdoa, Mm-mm. yang ketiga jangan pernah berhenti Baik. ngingetin kajian ya. Ya, baik teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah. Saya akan perdalam kembali bagaimana tegar dalam menghadapi cobaan atau ujian. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, ayah bunda, dalam hidup ini yang namanya cobaan atau ujian
itu akan terus ada, ya. Baik kita yang masih muda atau yang sudah sepuh, yang nama cobaan itu akan selalu ada dalam hidup ini. Di dalam Al-Quran, Allah memberitahu kita pada surah Al-Muluk ayat yang kedua, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sudah ketemu? Ayat yang kedua. Al-Muluk ayat 2 yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa yang di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Ya. Perkasa, Maha Pengampun. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia Allah yang telah menciptakan mati dan hidup. Untuk apa? Untuk menguji kalian. Jadi dalam hidup ini yang namanya ujian itu akan terus ada, ya. Ya, tidak ada dalam hidup ini manusia tidak diuji. Ya. Di dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan begini, wahada wahadihi al-a'rad, wa in akhtau hadha nahasyahu hadha, wa in akhtau hadha nahasyahu hadha, wa in akhtau hadha nahasyahu hadha. Kata Rasulullah, ini rintangan hidup loh, ini cobaan. Rasulullah menulis Pak, 3 garis kecil-kecil gitu. Nah, seperti tangan saya ini begini. Ini cobaan loh, kata Rasul. Ini ujian loh. Kalau engkau lepas dari satu yang ini, maka engkau pasti ketemu yang ini. Kalau engkau selesai dengan yang ini, mesti engkau jumpa dengan yang ini. Jadi dalam hidup itu, cobaan itu akan terus ada. Dan pasti akan ada. Satu sudah selesai, lalu kemudian kita jumpa dengan yang satu lagi. Yang satu sudah kelar, yang satu sudah menunggu. Nah, itu hidup. Jadi hidup itu ya tidak akan lepas dari cobaan atau ujian. Cuma saja ayah bunda, kita mesti paham yang namanya cobaan dalam hidup ini tidak selalu hal-hal yang tidak enak. Ya, tolong dicatat baik-baik. Yang namanya cobaan dalam hidup ini tidak selalu yang tidak enak. Maka kata ulama, cobaan itu ya ada 2. Ada yang enak, ada yang tidak enak, gitu ya. Sehat ya cobaan, punya uang ya cobaan, punya jabatan ya cobaan, kebahagiaan ya cobaan. Sesuatu yang nggak enak ya cobaan, sakit cobaan, tidak punya uang cobaan, tidak dapat sesuatu yang kita harapkan adalah cobaan. Jadi cobaan itu ayah bunda tidak selalu hal yang tidak enak. Bahkan ada cobaan itu yang enak gitu. Dan itu bukan kata saya, kata Al-Quran, surat ke-7 ayat 168. Surat ke-7 ayat 168. وَبَلَوْنَهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Surat Al-A'raf ayat 168. Dan kami pecahkan mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan. Di antaranya ada orang yang saleh dan ada orang yang tidak, dan ada yang tidak demikian. Dan kami uji mereka dengan nikmat yang baik-baik dan bencana yang buruk-buruk agar mereka kembali kepada kebenaran. Jadi Allah bilang begini, وَبَلَوْنَهُمْ
bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Saya terjemahkan belakangnya. Dan kami uji mereka manusia bil hasanat dengan yang baik-baik. Sehat, uang, sesuatu yang kita inginkan kita dapatkan, jabatan, itu ujian kata Allah. Was sayyiat juga yang jelek-jelek, sakit, tidak mendapatkan apa yang kita harapkan. Nah, itu juga ujian. Jadi, sekali lagi ya Bunda, tolong direnungkan. Ujian itu tidak selalu yang tidak enak. Jadi, ada ujian itu yang enak. Ya, jadi jelas ya, ujian itu ada dua macam. Ada sesuatu yang menyenangkan, ada sesuatu yang tidak menyenangkan. Keduanya ujian. Walaupun kalau kita disuruh milih, pastikan kita pilih ujian yang menyenangkan lah ya. Tapi kita mesti tahu, kadang-kadang kita diuji dengan sesuatu yang menyenangkan tuh bahkan kita lebih tidak kuat. Bahkan kekuatan kita itu justru saat kita diuji yang tidak menyenangkan. Ya, saya kasih contoh. Ada beberapa contoh perlu dipahami, seperti ujian yang menyenangkan misalnya. Kita ingin sekali sesuatu, lalu sesuatu itu kita dapatkan. Ternyata setelah kita dapatkan jadi cobaan tuh. Kita berharap sekali. Lalu harapan itu kita dapat. Ternyata setelah kita dapat jadi cobaan. Apa contohnya misalnya? Kita dahulu tidak punya pasangan. Lalu kita ingin sekali pasangan. Dan Allah menganugerahkan kita pasangan. Lalu setelah Allah berikan pasangan itu ya jadi cobaan. Kita dulu ingin sekali punya anak. Lalu anak itu diberikan oleh Allah. Anak itu kemudian jadi ujian. Kita ingin sekali punya harta. Saat kita punya harta, harta jadi cobaan. Inilah contoh bahwa sesuatu yang menyenangkan diri kita, sesuatu yang kita harapkan, yang kita dambakan, saat terjadi, ya jadi cobaan. Contohnya, buka Al-Quran surat 64 ayat ke-14 sampai 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Surat At-Taghabun 64 ayat 14 ya Ustaz. 14 dan 15. 14. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu maafkan dan kamu santuni mereka, serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ayat Coba 15. lihat. Jadi kata Allah, hai orang-orang yang beriman, ya, sungguh di antara pasanganmu, di situ disebut istri, ya, dan anak, ya, ada yang jadi musuh bagimu. Jika kau maafkan mereka, kau santuni mereka, ya, kau berlapang dada terhadap mereka, sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Allah memberi paham kepada kita, kata Allah, bahwa ternyata sesuatu yang kita harapkan, sesuatu yang kita inginkan, saat sesuatu itu kita dapat, itu bisa jadi cobaan dan ujian. Karenanya Allah berfirman, hei orang-orang yang beriman, sungguh di antara istri-istrimu atau suamimu, anak-anakmu, ada yang menjadi musuh loh bagimu. Jika kau maafkan mereka, kau berlapang dada terhadap mereka, kau santuni mereka, sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, ternyata yang kita anggap nikmat juga bisa menjadi cobaan dan ujian. Pada ayat 15-nya Allah berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya kata Allah, harta-harta yang kalian miliki,
dan anak-anak kalian yang kalian banggakan adalah cobaan. Jadi jelas ya, bahwa yang disebut cobaan itu bukanlah sesuatu yang menurut kita tidak enak. Kadang-kadang cobaan itu juga sesuatu yang enak, sesuatu yang kita dambakan. Oleh karenanya, dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, jangan sampai itu kita sampai lupa kepada Allah. Kalau tidak, maka kita akan menjadi orang yang rugi. Allah menjelaskan ini pada Quran surat 63 ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Quran surat 63 ayat ke-9. Surat Al-Munafiqun ayat ke-9. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Hei orang-orang yang beriman, kata Allah, jangan sampai ya, kata Allah, harta-harta kalian, anak-anak kalian menjadikan kamu tuh sampai lupa mengingat Allah. Siapa berbuat demikian, maka dia akan termasuk orang-orang yang rugi. Nah, jangan sampai harta yang kita miliki, anak-anak yang kita banggakan, menjadikan kita itu sampai lalai dari mengingat Allah. Siapa berbuat demikian, maka dia akan termasuk orang yang rugi. Artinya bahwa memang banyak orang karena kenikmatan itu suka lupa sama Allah. Banyak orang karena sesuatu yang kita dambakan, lalu saat yang kita dambakan itu kita dapatkan, membuat kita suka lalai, lupa kepada Allah. Ya, jadi jelas ya, bahwa ujian itu tidak mesti hal yang tidak enak, tidak mesti sesuatu yang kita tidak suka. Bahkan ujian itu sesuatu yang kita suka, sesuatu yang kita dambakan, sesuatu yang enak menurut kita, itu bisa menjadi cobaan dan ujian. Baik, sekarang saya kasih contoh cobaan yang ujian yang tidak enak. Ujian yang enak sudah ya tadi ya contohnya harta, anak, kedudukan, dalilnya tadi surat 64 ayat 14 sampai 15. Ya. Kemudian sekarang ujian yang tidak enak. Apa itu? Quran surat 2 ayat 155. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Monggo. Surat Al-Baqarah ayat 155. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ya. Apa Yaitu kata orang. Allah? Dan pasti kami akan uji manusia. Pasti loh. Dan pasti kami akan uji manusia. Dengan apa? Dengan sedikit ketakutan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan. Nah, ini ujian yang tidak enak. Kita sudah paham lah. Kalau yang tidak enak itu adalah ujian, cobaan. Tapi yang kita sering kali tidak paham bahwa yang enak juga adalah ujian. Ya, sudah ya. Jadi jelas ayah bunda bahwa cobaan dan ujian itu ada dua macam. Ada yang enak, ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Ada yang kita harapkan, ada yang tidak kita harapkan. Itulah cobaan dan ujian. Nah, sekarang mari kita lihat secara garis besar. Sebelum saya menjelaskan lebih rinci dari penjelasan terakhir bagaimana menghadapi cobaan atau tegar dengan cobaan, saya ingin sampaikan lebih rinci begini ya. Bagaimana sikap orang, sikap kita atau sikap orang ketika Allah memberi
cobaan kepada kita, baik yang enak maupun yang tidak enak. Saya ulangi, bagaimana sikap kita ketika Allah memberi cobaan yang enak dan yang tidak enak. Menurut Al-Quran, seseorang diuji enak dan tidak enak itu ada 3 sikap. Ya, ada 3 sikap. Sikap yang paling jelek, ini sikap yang paling jelek, dijelaskan dalam Al-Quran pada surah ke-17 ayat 83. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bijanibi. Wa idza massahu syarru ya kana ya'usa. Monggo. Surat 17 ayat 83. Dan apabila kami berikan kesenangan kepada Ya, manusia, niscaya dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa. nah, ini sikap terendah, terjelek ketika orang dikasih oleh Allah kesenangan dan ketika diberi oleh Allah sesuatu yang tidak dia harapkan. Ya. Apa kata Allah? Dan ketika kami anugerahkan kenikmatan kepada manusia, maka kecenderungannya apa? 1, berpaling dan menjauh dengan sombong. Saya ulangi, ketika manusia diberikan oleh Allah kenikmatan, ya sehat, uang, sesuatu yang dia harapkan dia dapat, itu kecenderungannya biasanya berpaling dan menjauh dengan sombong. Seraya dia berkata, ya ini usaha saya, ini kerja keras saya. Padahal saat Allah tidak memberi, ya kita nggak dapat tuh. Ya, jadi ini penting untuk dipahami. Ya. Jadi ketika kami berikan kenikmatan kepada manusia, manusia itu kecenderungannya negatif, berpaling dari Allah dan menjauh dengan sombong. Wa idza massahu syarru kana ya'usa. Kalau diberikan sesuatu yang nggak dia harapkan, susah, sakit, atau apa saja yang nggak enak, dia putus asa. Ini manusia terendah. Dikasih nikmat, ya jauh. Dikasih susah juga jauh dari Allah. Ini hal yang terburuk. Manusia terburuk. Dikasih nikmat jauh dari Allah, dikasih susah juga jauh dari Allah. Adakah manusia seperti ini? Ada nggak sih ya? Kalau dikasih seneng, harta, jabatan, terus jauh dari Allah gitu ya. Dikasih susah juga jauh dari Allah. Saya tidak tahu ya. Eh, rasanya kok kalau Quran kabarkan pasti ada tuh orang yang seperti ini. Yang kedua, sedikit lebih baik ya. Ini sedikit lebih baik. Quran surat 41 ayat 51. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bijanibi. Wa idza massahu syarru fadu du'ain arid. Surat Fusilat 41 ayat 51. Baik ya. Dan apabila kami berikan nikmat kepada manusia, dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Tetapi apabila ditimpa malapetaka, maka dia banyak berdoa. Nah, ini lebih baik ya. Kalau tadi yang pertama dikasih nikmat atau susah dia jauh dari Allah. Dia tidak mencari Allah. Nah, kalau ini lebih baik sedikit. Kata Allah, dan apabila kami berikan kenikmatan kepada manusia, dia berpaling dan menjauh dengan sombong. Emang fitrah manusia. Kalau lagi senang tuh suka lupa sama Allah.
Wa idza massahu syarru fadu du'ain arid. Dan ketika kami timpakan asyar, sesuatu yang jelek, yang mereka nggak harapkan, sulit, susah, baru kemudian mereka mendekat kepada Allah, meminta kepada Allah, nangis, berdoa. Jadi kalau kita melihat konteks ayat ini, ternyata manusia itu jauh lebih kuat ketika diuji sesuatu yang nggak enak. Karena kalau tidak enak, dia mencari Allah. Kalau senang terus, dia lupa tuh sama Allah. Ini manusia secara dasar. Ya. Nah, sekarang kita ada di sebelah mana kira-kira ini? Nomor satu atau nomor dua? Yang kalau dikasih senang jauh dari Allah, dikasih susah juga lari dari Allah. Atau dikasih senang jauh dari Allah, kalau dikasih susah baru cari Allah. Nah, kira-kira nih, kita ada di mana tuh? Kalau kita masih ada di keduanya ini, berarti kita belum menjadi mukmin yang baik. Mukmin yang baik itu seperti apa? Nah, kalau ayah punya kitab Riyadhus Shalihin, ya ayah bunda, buka hadis nomor 37. Mohon maaf, nomor 27. Kitab Riyadhus Shalihin nomor 27. Sanadnya dari Abi Yahya Suhaib ibni Sinan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra syakara fakana khairan lah wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah. Jadi kata Rasulullah begini, sungguh mengagumkan orang beriman itu. Karena orang beriman itu selalu menganggap baik apapun persoalan yang menimpa dirinya. Masya Allah. Karena orang beriman itu selalu menganggap baik persoalan apapun yang terjadi pada dirinya. Nggak ada yang nggak baik buat dia. Yang demikian itu tidak dimiliki kecuali oleh orang-orang yang beriman dengan benar. Kalau dia diberikan kenikmatan oleh Allah, dia bersyukur. Kalau dia diberi cobaan, dia sabar. Jadi dalam nikmat, bahagia, dan dalam sedih, tetap dia berada dalam dekapan dan cintanya Allah. Jadi orang itu baik dalam keadaan senang, dalam keadaan sulit, dia tetap berada dalam cinta dan dekapan Allah. Itulah orang yang beriman dengan benar. Jadi orang beriman dengan benar tuh apapun yang terjadi pada dirinya selalu dianggap baik. Mau menurut orang tidak menyenangkan, dia akan anggap baik. Nah, kita tinggal tanya sekarang, kita sudah gitu atau belum? Yuk mulai evaluasi ya. Nah, satu, kalau kita dikasih nikmat, kata ayat tadi berpaling dan menjauh. Kalau dikasih susah, putus asa. Ya. Yang kedua, kalau dikasih senang, lari menjauh dari Allah. Kalau dikasih susah, baru cari Allah. Yang ketiga, susah senang terus dalam dekapan Allah. Kira-kira kita ada di sebelah mana? Sambil merenung ya ya. Jadi nggak usah saya terusin nih kajian nih. Kita ada di mana nih? Sebentar ya. Senang mendekat Allah. Yang nomor 3, Bu. Iya, kalau ditanya mah Senang yang terakhir. sama Allah ya. Kalau ditanya, senangnya di mana? Paling suka yang terakhir. Insya Iya, Allah Pak Ustadz. kita maunya yang terakhir ya Bunda. Tapi kenyataan. Yang terakhir juga. Amin.
Alhamdulillah, Masya Allah. Gini loh Bunda, semua orang itu bisa berkata yang terbaik-baik. Semua orang bisa berkata yang baik-baik. Saya begini, saya begini, saya begini. Insya Allah kalau saya dikasih cobaan, saya sabar. Kalau dikasih nikmat, saya juga dekat dengan Allah. Itu saat sesuatu cobaan itu belum datang. Tapi ketika cobaan datang, apakah kita akan tetap menjadi seperti itu? Saya melihatnya ada ayat dalam Quran yang cukup memberi pelajaran berharga kepada kita. Buka surat 29 ayat 2 dan 3. Surat 29 Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allah alladhina sadaku wa la ya'lamanna al-kadhibin. Surat Al-Ankabut 29 ayat 2 dan 3. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pun mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Dan Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Jadi gini bahasanya nih, enaknya nih. Apakah manusia itu mengira cukup dibiarkan mengatakan saya telah beriman, padahal belum diuji? Dan Allah telah menguji orang-orang terdahulu. Allah tahu siapa yang imannya betul, siapa yang imannya dusta. Sama. Kalau saya tanya tadi, kita ada di sebelah mana ya? Apakah saat kita dikasih nikmat lari dari Allah, dikasih cobaan juga lari dari Allah? Atau dikasih nikmat lari dari Allah, dikasih cobaan baru dekat dengan Allah? Atau dikasih nikmat atau cobaan kita tetap dalam dekapan Allah? Jawaban kita pasti yang ketiga. Pasti. Tapi mari kita tanya kepada diri kita saat kita betul-betul dicoba oleh Allah. Betulkah kita masih ada di yang ketiga itu? Atau kita marah? Memang kajian saya ini bukan kajian intelektual, bukan kajian yang perlu dijawab, tapi kajian saya adalah kajian hati. Yang perlu hanya diresapi dan dijawab oleh hati kita. Sebenarnya saya kalau lagi dikasih nikmat ada di mana ya? Dan sebenarnya kalau saya lagi dicoba oleh Allah, saya kayak gimana ya? Jawabannya tersimpan pada diri kita sendiri. Baik, yuk kita mulai masuk ke cobaan yang gak enak aja deh. Ya, gimana cara ngadepinnya? Kemarin sudah 6 katanya. Ya, gimana kalau kita lagi dicoba yang gak enak oleh Allah? Cara ngadepinnya gimana? Agar kita tetap menjadi seperti yang ketiga tadi. Baik, ayah bunda sekalian, yuk pahami satu persatu. Jadi begini kata ulama, kalau kita lagi diuji oleh Allah, yang ujian itu tidak enak. Yang pertama mesti kita pahamkan kepada diri kita adalah bahwa cobaan dan ujian yang Allah kasih itu merupakan takdirnya. Cobaan dan ujian yang Allah timpakan kepada kita itu merupakan takdirnya. Sekarang yuk kita jawab. Siapa yang bisa melawan takdirnya Allah? Gak ada. Ingat loh ya, takdir itu kadang tidak sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Tapi kita harus percaya betul bahwa takdir yang Allah berikan kepada kita adalah yang terbaik buat kita. Saya ulangi ya. Kadang takdir yang Allah berikan kepada kita tidak sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Akan tetapi kita mesti yakin
bahwa takdir yang Allah berikan kepada kita itu pasti yang terbaik buat kita. Itu pasti. Kenapa? Karena yang tahu terbaik buat kita bukan diri kita, tapi Allah. Maka jangan pernah mengukur kebaikan itu dengan pikiran kita, tapi biarkan ukur menurut ukuran Allah. Sehingga hidup kita nikmat nanti. Baik. Jadi yang pertama gimana? Kalau kita dicoba atau diuji, pahami cobaan dan ujian ini merupakan Takdir takdir Allah. tentukan. Dalilnya adalah Al-Quran surat 57 ayat 22 sampai 23. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Surat 57 Al-Hadid ayat 22. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Ayat 23, agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput darimu kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Coba renungkan baik-baik. Tidak ada satu musibah yang terjadi di muka bumi ini. Dan yang juga menimpa dirimu, kata Allah. Kecuali semuanya sudah tercatat di dalam kitab Allah. Di Lauhil Mahfuz. Sebelum diwujudkan. Sungguh yang demikian itu mudah. Kenapa Allah beritahu itu? Agar engkau tidak terlalu bersedih dengan apa yang engkau tidak terlalu senang dengan apa yang kau raih. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Melampaui batas dalam kesenangan ketika menerima kenikmatan dan melampaui batas dalam kesedihan ketika mendapatkan cobaan dan ujian. Jadi sekali lagi, ini sebuah dalil yang menjelaskan bahwa semua cobaan itu merupakan takdir yang telah Allah tetapkan. Jadi ini dulu yang mesti kita pahami. Jangan sampai ayah bunda ya, nanti ujiannya tidak hilang, malah iman kita yang hilang. Karena kita tidak memahami bahwa cobaan dan ujian itu merupakan takdir yang Allah tentukan. Saat kita tidak mengerti bahwa cobaan dan ujian yang Allah berikan itu merupakan takdir, maka nanti ya kita tidak bisa menerima itu apa yang Allah beri. Dan akhirnya apa? Iman kita hilang, tapi cobaannya nggak hilang. Nah, ini satu ya. Jadi, ayah bunda sekalian, bahwa cobaan dan ujian itu yang pertama kita pahami merupakan takdir yang telah Allah tentukan kepada kita. Memang kadang-kadang takdir itu tidak sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Tapi satu hal yang mesti kita pahami, takdir yang Allah berikan adalah yang terbaik buat kita. Karena itu cukup saja bagi kita berpikir positif. Jangan mikir yang negatif. Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ayat berapa, Ustaz? Surat Al-Baqarah. Al-Baqarah 216.
Al-Baqarah 216, diwajibkan atas kamu berperang padahal tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Ya, baik. Saya ulangi ya. Allah Ta'ala berfirman, eh, bahwa kata Allah dalam ayat, padahal itu sesuatu yang kamu tidak sukai. Siapa sih yang mau memerangi dirinya? Atau sesuatu yang tidak suka terjadi pada dirinya lalu dia perangi? Orang tidak mau. Tapi Allah bilang, boleh jadi sesuatu yang kau tidak suka, jangan-jangan itu yang terbaik. Dan boleh jadi sesuatu yang kamu suka, jangan-jangan itu tidak baik buat kita. Maka serahkan saja segalanya kepada Allah. Boleh jadi sesuatu yang kita nggak suka itu jangan-jangan yang terbaik menurut Allah. Dan boleh jadi sesuatu yang kita harapkan dan kita sangat suka, jangan-jangan itu nggak baik menurut Allah. Sungguh Allah tahu yang terbaik buat kita, sementara kita tidak tahu yang terbaik buat kita. Nah, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, nah ini penting untuk dipahami itu. Yang tahu terbaik buat kita siapa? Allah, bukan kita. Allah. Oleh karenanya, ayah bunda, jadi kalau kita diuji yang pertama apa? Pahami kalau cobaan dan ujian itu merupakan takdir yang Allah tentukan. Takdir yang Allah tentukan buat kita memang kadang tidak sesuai dengan harapan kita. Tapi kita harus tahu bahwa takdir yang Allah berikan adalah yang terbaik buat kita. Karena itu, yuk berpikir positif kepada Allah. Karena baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Dan tidak baik menurut kita, jangan-jangan itu yang terbaik menurut Allah. Karenanya lah, ya, kita diajarkan untuk apa? Satu, ini penting untuk dipahami, ya. Tapi ini sebenarnya apa ya? Saya mau sampaikan kurang nyaman ya, tapi tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kita saat hari ini dicoba oleh Allah. Oleh karena kita tidak pernah tahu nilai daripada cobaan itu, kita sering marah. Makanya kenapa ulama berkata begini ya, orang diuji oleh Allah itu ada 4 respon. Orang diuji oleh Allah ada 4 respon. Ya. Respon pertamanya adalah, ya, respon pertamanya adalah kalau dia diuji oleh Allah, dia marah. Itu respon pertama. Orang itu di saat diuji oleh Allah, dia marah. Kenapa begini? Kok begini? Kok begini? Dia marah. Makanya orang-orang dahulu ya, orang-orang jahiliyah itu, kalau dia ditinggal misalnya oleh keluarganya yang dia cintai, responnya itu apa? Dia sobek-sobek bajunya itu. Itu karena dia marah. Atau dia ambil pasir, dia lempar ke mukanya. Itulah yang disebut kemudian merata. Marah. Tapi, nah ini, ada orang ya, ketika diuji oleh Allah itu responnya dia sabar. Sabar itu apa? Sabar itu begini. Orang kan sering salah tuh memahami sabar. Ya saya sudah ridho menerima. Itu bukan sabar, itu sudah lebih dari sabar. Sabar itu begini. Dia nggak mau kejadian itu terjadi. Dia nggak suka kejadian itu terjadi. Tetapi dia tidak bereaksi atas kejadian itu yang reaksinya menimbulkan murka Allah. Saya ulangi ya. Sabar itu, ya, dia tidak mau kejadian itu terjadi.
tapi dia tidak bereaksi yang reaksinya menimbulkan murka Allah. Baik reaksi lisannya, reaksi hatinya, dan reaksi perbuatannya. Nah, itu sudah sabar namanya. Kan ada orang yang dicoba oleh Allah, lisannya itu bereaksi dengan kata yang tidak baik. Ah, itu tidak sabar. Atau ada orang dicoba diuji oleh Allah, lalu kemudian sikapnya itu bereaksi tidak baik. Dia pukul bangku, dia pukul ini. Ah, itu tidak sabar namanya. Sabar itu, dia nggak mau kejadian itu terjadi, tetapi dia tidak bereaksi yang reaksinya itu menimbulkan murka Allah. Baik lisannya maupun perbuatannya. Itu sudah termasuk sabar. Dan itu nggak gampang. Itu tidak gampang. Jelas ya? Jelas ya? Baik. Yang ketiga, ada orang itu bereaksi dengan cobaan itu. Kalau yang pertama marah, yang kedua sabar, yang ketiga itu ridho. Ridho itu dia bisa menerima apa yang Allah kasih. Makanya ulama itu mengatakan begini ya. Sabar itu hukumnya wajib setiap menerima cobaan. Ridho itu hukumnya sunnah. Karena kalau sabar itu jangan sampai dia bereaksi sesuatu yang menimbulkan murka Allah. Kalau ridho itu sunnah karena dia sudah tahap pada bisa menerima apa yang Allah beri. Dan itu butuh proses biasanya. Ya, itu biasanya butuh proses. Jadi sekali lagi, orang diuji oleh Allah itu satu marah, dua sabar, tiga ridho. Ya. Yang keempatnya yang paling keren ya. Orang tuh diuji oleh Allah sampai pada tingkat dia bersyukur. Masya Allah kan? Bersyukur diuji. Itu Nabi ya. Kita kok rasanya enggak lah ya. Enggak ada orang yang makasih ya Allah kami diuji kan. Enggak gitu ya. Tapi bisa terjadi ya. Saat kita sudah merasakan hikmah dari ujian. Jadi orang bisa bersyukur terhadap ujian yang Allah berikan itu karena apa? Karena dia sudah bisa menangkap hikmah dari ujian itu sendiri. Ya. Misalnya, nih tak kasih contoh yang gampang deh. Hmm, ayah bunda misalnya dapat hadiah, pergi ke Eropa, pasti bahagia, gratis. Pesawatnya berangkat jam 3 malam. Mestinya jam 1 sudah di sana. Ayah jam 1 ketiduran. Ya kan? Bangun-bangun jam 2. Nggak mungkin tuh 1 jam pergi ke bandara. Marah pasti kita. Ya. Nah, ternyata jam subuh kita mendengar bahwa pesawat yang mesti kita tumpangi itu jatuh. Itu cobaan buat kita, tapi kita bisa berbahagia, bersyukur atas hal itu. Kenapa? Karena kita tahu bahwa nih cobaan ini loh hikmahnya. Baru di situ kita tahu bersyukur. Ya. Itu orang sudah punya kecerdasan spiritual. Nah, gampangnya gini deh. Udah berpikir positif aja sama Allah deh. Apapun yang terjadi itu pasti yang terbaik gitu aja. Baik ya, ayah bunda sekalian, tadi saya sudah sampaikan ya, cara menghadapi cobaan itu satu harus apa? Pahami bahwa cobaan itu adalah takdir yang telah Allah tentukan. Karena itu ayah bunda, jangan lagi bicara, coba ya saya dulu nggak gini, coba gini ya, mungkin kejadian ini nggak terjadi, nggak boleh lagi. Yang paling benar adalah katakan, ini takdir Allah. Kata Nabi, "Idza asabaka syai'un fala taqul law anni kana fa'altu kadza wa kadza walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'ala fa inna law taftahu amalus syaitan." Jika engkau ditimpa satu cobaan, jangan pernah kau bilang, coba saya gini ya,
Coba nggak gini ya, mungkin ini tidak terjadi. Lah, nggak boleh. Tapi katakanlah ini takdir Allah. Ini qadar Allah. Dan Allah melakukan sesuai kehendaknya. Karena kata seandainya itu akan membuka peluang setan merusak pikiran dan iman kita. Jadi jangan pernah bilang seandainya, coba gini, coba gitu. Lah, yang paling benar adalah takdir Allah. Apapun itu. Sehingga nikmat. Dan kita bisa menerimanya. Kalau tidak, kita nggak bakal bisa menerima. Nah, ayah bunda, sekalian yang dirahmati oleh Allah, yuk yang kedua sekarang kita pahami. Ya, yang kedua kita pahami. Kalau kita diuji oleh Allah, apa yang kedua? Nah, ini penting nih, agar kita tetap tegar dengan cobaan yang Allah kasih. Yang kedua, yuk pahami bahwa di balik cobaan ada hikmah yang tersimpan. Sehingga kita tetap tegar tuh dengan cobaan yang Allah beri. Ya, saya ulangi. Ya, kita mesti yakin di balik cobaan itu ada hikmah yang tersimpan. Sehingga kita tetap tegar terus dalam cobaan. Oh ya Allah coba, mesti nanti ada hikmahnya nih. Mesti nanti ada nilai indah nih. Gitu. Kenapa? Karena Allah itu ayah bunda nggak menciptakan sesuatu itu sia-sia. Apapun itu. Coba buka Quran surat Ad-Dukhan ayat 38 sampai 39. Sudah? 25 ya Ustaz. Surat 44 Ad-Dukhan. Oh, bukan Al-Qur'an. Ad-Dukhan ayat 38-39. Surat 44 ayat 38-39. Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Ma khalaqnahuma illa bil haqqi. Surat Al-Furqan, surat 44 ayat Ad-Dukhan. Ad-Dukhan, surat 44 ayat 48. Ayat 38 sampai 39. 8 sampai 39, baik. Ayat 38. Dan tidaklah kami bermain-main menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Yang 39, tidaklah kami ciptakan keduanya melainkan dengan benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Wa ma khalaqnas samawati wal ard. Kami tidak menciptakan langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya, la'ibin, main-main. Tidak. Wa ma khalaqnahuma illa bil haq, dan kami ciptakan keduanya itu dengan hak. Apapun yang Allah ciptakan itu tidak ada yang sia-sia. Termasuk cobaan yang Allah berikan kepada kita. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah Rabb kami, sungguh tidak ada yang sia-sia yang kau ciptakan. Apapun itu nggak ada yang sia-sia. Cobaan, ujian yang menerpa diri kita, tidak ada yang sia-sia. Semua ada nilai yang terpendam di dalamnya. Ada hikmah. Nah, saat kita memahami, saat kita mengerti, dan saat kita tahu bahwa semua cobaan yang Allah berikan kepada kita ada hikmah yang tersimpan, maka insya Allah kita bisa menerima cobaan yang Allah berikan. Saya beri contoh. Apa hikmah misalnya dari ujian dan cobaan itu? Buka Al-Quran, surat Al-Baqarah 157. Surat Al-Baqarah ayat 157. Surat Al-Baqarah ayat 157. Ya. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Coba renungkan secara mendalam ya. Renungkan secara mendalam. Apa kata Allah? Ya.
Kata Allah dalam ayat itu dijelaskan begini. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan ampunan. Jadi cobaan, ujian yang Allah berikan kepada kita, ternyata hikmah pertama adalah pembersih dosa-dosa kita. Maka kalau kita paham ini, kita nggak bakal marah tuh. Oh iya ya, ternyata cobaan dan ujian yang Allah beri buat saya itu membersihkan dosa-dosa saya. Coba. Iya kan? Jadi cobaan dan ujian yang Allah berikan kepada hambanya merupakan apa? Penggugur dosa kita. Pembersih dosa kita. Terus gimana kita mau marah? Enggak, kita nggak bakal marah. Nah, disinilah kita akan terus tegak. Kita bisa menerima apa yang Allah beri. Oh, ternyata cobaan ini adalah penggugur dosa-dosa saya. Oh, cobaan ini ternyata membersihkan diri saya dari gelimang dosa. Maka insya Allah kita bisa menerima tuh. Yang ketiga, yang kedua. Apa kata Allah di situ? Warahmah. Apa rahmah itu? Cinta dan kasih sayang Allah. Oh, cobaan yang Allah berikan kepada saya itu merupakan dekapan Allah. Cinta Allah. Sayang Allah. Sederhananya begini. Karena Allah cinta dan karena Allah sayang, Allah masih ingatkan kita. Kalau Allah sudah tidak cinta, tidak sayang, tidak peduli, maka Allah nggak perlu ngingetin kita. Jadi kenapa kita diingat oleh Allah? Karena Allah cinta. Caranya ditegur dengan cobaan. Jadi cobaan itu bentuk apa? Sayangnya Allah. Ya, kalau kita punya cucu, ya, cucu kita umur 5-6 tahun, lalu dia mainan setrikaan, pasti ayah akan tegur. Mungkin agak sedikit marah kalau tetap nakal. Nah, ketika kita menegurnya, apakah karena kita benci? Oh, enggak. Kita negur karena kita cinta dan sayang. Jadi teguran yang Allah berikan kepada kita adalah bentuk cinta yang sedang Allah perlihatkan kepada kita. Bentuk sayang yang sedang Allah perlihatkan kepada kita. Karenanya untuk tegar dalam cobaan, pahami bahwa semua cobaan yang Allah berikan ada hal indah yang sedang Allah persiapkan. Yang ketiga apa? Dalam ayat tadi. Petunjuk. Oh, mungkin selama ini jalan kita salah. Oh, mungkin selama ini kita keliru. Allah kasih cobaan agar kita lurus kembali. Insya Allah ya. Insya Allah kalau kita tahu ini kita nggak bakal marah. Berapa banyak orang. Jangankan ikut kajian. Sholat aja enggak di saat dia mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan. Tapi ketika dia diuji oleh Allah, dia bisa memperbaiki dirinya. Jadi cobaan, ujian itu adalah bentuk cinta dan sayang Allah ciptakan buat kita. Karenanya, seseorang yang paham ini, dia akan tetap tegar dengan cobaan dan ujian yang Allah berikan. Karena dia tahu betul, cobaan dan ujian itu adalah bentuk cinta, petunjuknya Allah. Coba renungkan deh Quran deh. Surat 64 ayat 11. Surat 64 ayat 11. Surat 64, surat At-Takabur 11.
Ya, betul ya. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberinya petunjuk kepada hatinya. Niscaya Allah akan memberi petunjuk ke dalam hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Coba itu. Tidak ada satu musibah kecuali atas izin Allah. Tidak ada satu musibah yang menimpa dirimu kecuali atas izin Allah. Dan siapa beriman, maka musibah itu bisa jadi petunjuk buat hatinya. Jadi dengan memahami bahwa ya di balik musibah itu ada hal indah yang sedang Allah siapkan buat kita, maka insya Allah kita akan bisa menerima cobaan itu. Yang ketiga, sekarang yang ketiga ya. Yang ketiga, ya, bahwa cobaan itu agar kita bisa tegar menghadapi cobaan, ingat bahwa musibah yang kita hadapi itu sebenarnya belum seberapa dibandingkan musibah-musibah yang menimpa para nabi. Kira-kira pantas nggak kita bilang begini? Ya Allah, aku udah sholat, aku udah puasa, aku kajian. Kenapa cobaan masih ada ya Allah? Terus kita bilang tuh, teman kita nggak puasa, nggak ngaji, nggak sholat, tapi kok hidupnya happy ya Allah. Saya mau tanya, siapa yang paling besar cobaannya di muka bumi ini? Para nabi. Apa kurang dekatnya nabi dengan Allah? Masih diuji tuh. Maka ada seorang sahabat tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala'an?" Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling besar cobaannya? Kata Nabi, al-anbiya, yaitu para nabi. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian yang semisal dan yang semisal. Jadi artinya begini loh, kalau nabi orang yang sangat dekat dengan Allah saja masih diuji, apalagi cuman kita. Tetapi kita juga harus tahu ujian yang menimpa diri kita itu jika dibandingkan dengan para nabi itu nggak ada apa-apanya. Sehingga dengan demikian kita akan terus tegar dengan cobaan ini. Nabi bersabda, liyazil muslimin fi musa masaibihim al-musibah. Kata Rasulullah, musibah yang menimpa diriku sungguh akan menghibur kaum muslimin. Musibah yang menimpa diriku itu akan menghibur kaum muslimin, kata Rasul. Makanya ayah bunda, kalau kita lagi diuji oleh Allah, ingat aja musibah yang menimpa para nabi. Kita nanti merasa kecil tuh musibah yang menimpa diri kita. Makanya kata Nabi gimana? Man azamat musibatuhu. Siapa merasa besar betul cobaan yang menimpa dirinya. Falyadkur musibati. Hendaklah kalian ingat musibah yang menimpa diriku, kata Nabi. Fa innaha satahawwanu alaihi musibatu. Maka niscaya engkau akan merasa ringan musibah yang menimpa dirimu. Saya ulangi ya. Man azamat musibatuhu. Falyadhkur musibati, kata Nabi. Siapa orang merasa besar betul musibah yang menimpa dirinya, maka ingatlah musibah yang menimpa diriku, kata Nabi. Fa innaha satahawwanu alaihi musibatuhu. Maka niscaya dia akan merasa ringan musibah yang terjadi pada dirinya. Ya. Jadi agar kita bisa tegar dalam menghadapi musibah ini, yuk kita ingat ya musibah yang menimpa para rasul, para nabi. Maka nanti kita akan merasa kecil tuh, merasa nggak ada apa-apanya musibah yang menimpa diri kita. Jelas ya? Baik. Ya kayak tadi ayah cerita itu, orang sekarang haji ya tempatnya jauh katanya. Ya gitu tadi ya, sebelum dimulai ya. Hmm. Insya Allah.
Cuman tempatnya jauh. Nabi itu mau haji jalan loh. Dari mana jalannya? Dari Madinah ke Mekah tidak 3 pekan loh. Naik bukit, turun bukit. Masya Allah. Sekarang udah dapat hotel jauh sedikit ngeluh. Padahal kata Nabi, haji itu adalah jihad. Di mana jihadnya kalau hajinya enak terus. Ya. Baik, selanjutnya ya kalau kita ditimpa musibah agar kita bisa tetap tegar, yuk kita paham pada setiap musibah itu ada jalan keluar. Pasti ada jalan keluar. Makanya Allah bilang dalam Quran, fa inna ma'al usri yusra. Ya, fa inna ma'al usri yusra. 2 kali itu. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Karena itu kata Nabi, la yaghliba ushrud yusraini. Tak mungkin satu ya kesulitan akan mengalahkan 2 kemudahan. Tak mungkin satu kesulitan akan mengalahkan 2 kemudahan. La yaghliba ya usrun yusraini. Ya, tak mungkin satu kesulitan akan mengalahkan 2 kemudahan. Baik. Ayo bunda sekalian yang dirahmati oleh Allah. Sekarang yang keberapa? Agar tetap kita tegar menghadapi cobaan. Yuk hadapi cobaan itu dengan sabar. Itu yang ke berapa tadi? Yang kesekian lah ya. 5. Yang Yang kelima ya. kelima. Ya. Hadapi cobaan itu dengan sabar. Kata Ali bin Abi Thalib, as-sabru minal iman. Ya, sabar itu adalah sebagian dari iman. Bimanzilatir ra'si minal jasad. Sabar dan iman, ya, sabar dan iman adalah bagaikan kepala bagi tubuh manusia. Sabar dan iman itu bagaikan kepala bagi tubuh manusia. Wala imana liman dan lam sobra la sobra lahu. Tidak beriman ya, dengan sempurna jika orang tidak memiliki kesabaran. Wala imana liman la sobra lahu. Tidak dianggap ya, tidak dianggap memiliki apa? Tidak dianggap beriman dengan sempurna seseorang yang tidak memiliki kesabaran. Jadi sabar dan iman itu seperti kepala buat tubuh kita. Sehingga orang tidak dianggap sempurna keimanannya kalau dia tidak memiliki kesabaran. Makanya kenapa di dalam hadis dikatakan sabar itu bukti keislaman seseorang. As-sabru dia. Sabar itu adalah perisai. Sabar itu adalah bukti. Saat kesabaran tidak kita miliki, sebenarnya kita sedang tidak bisa membuktikan kepada Allah kalau kita adalah orang yang beriman. Orang beriman itu akan bisa membuktikan keimanannya dengan kesabaran yang ia miliki. Nah, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, ya. Kemudian sabar itu di awal musibah. Ya, kenapa mesti di awal? Karena kalau di awalnya kita sudah sabar, ke belakangnya itu enak. Kalau di awalnya kita sudah nggak sabar, aduh repot deh. Di awalnya kita sudah nggak sabar, maka nanti sudah terlanjur bereaksi yang tidak baik kita. Makanya kata Nabi, innamas sabru inda sotmatil ula. Sungguh sabar itu pada benturan pertama. Nah, hadis ini sebenarnya panjang. Awalnya itu begini. Marron Nabi sallallahu alaihi wasallam bimra'atin tabki 'inda qabrin. Satu waktu Nabi itu jalan melewati seorang wanita yang sedang menangis di tepi kubur. Wanita ini nangis di tepi kubur karena anak laki-lakinya meninggal. Lalu kemudian dihampiri oleh Nabi. Nabi berpesan kepada ibu itu, ittaqillah, bertakwa ya Bu kepada Allah. Wasbiri, sabar ya Bu.
Lalu ibu itu bereaksi begini. Ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati. Kata ibu itu, pergi sana kamu dariku. Kamu ngomong gitu, kata dia nih, karena kamu tidak ditimpa musibah yang sedang menimpa diriku. Nabi pulang. Setelah Nabi pulang, wanita tadi diberitahu oleh sahabat Anas, ibu tahu nggak ibu, itu Rasul loh. Lalu ibu itu lari ke rumah Rasul, sampai di rumah Rasul dia katakan, ya Rasulullah, aku tidak tahu kalau engkau itu ya Rasul. Lalu Nabi dengan senyum berkata kepada ibu itu, Bu, kata Rasulullah, innamas sabra inda sotmatil ula. Sabar itu Bu pada kejadian pertamanya. Kalau ibu yang pertama udah sabar, nanti kesananya enak tuh. Tapi kalau ibu kejadian pertamanya nggak sabar, ibu sudah terlanjur bereaksi, lisan dan fisik, sesuatu yang Allah tidak suka. Kemudian selanjutnya, kita perlu paham, dari kesabaran itu pahalanya nggak pakai batas. Dari kesabaran itu pahalanya besar betul. Ya, sampai Allah berfirman, sabar itu pahalanya sungguh tanpa batas. Quran surat 39 ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Surat Az-Zumar 39 ayat 10. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia akan memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Nah, coba kita renungkan itu baik-baik. Apa tuh kata Allah itu? Masya Allah ya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguh disempurnakan ya. Disempurnakan bagi orang yang sabar ya, ajrahum pahala bagi mereka bighairi hisab, tanpa batas. Karena semua orang bisa sholat ya. Semua orang bisa puasa. Semua orang bisa baca Quran, semua orang bisa haji, tapi tidak semua orang bisa sabar. Karena itu nilai yang Allah berikan tidak ada batasnya. Nah, baik ayah bunda sekalian, ini sekelumit ya. Mudah-mudahan bermanfaat nih ya. Apa yang dapat saya sampaikan. Masih ada sedikit waktu, silakan kalau mau bertanya jawab. Baik, terima kasih Ustadz. Luar biasa pagi hari ini. Jadi berarti kalau kita nggak dapat cobaan dari Allah, itu Allah nggak sayang sama kita, Ustadz. Gimana nih, Ustadz? Masalahnya tidak ada orang yang tidak dicoba ya. Oh, tidak ada. Nggak ada ya. Karena hidup ini tempat cobaan. Ya. Nggak ada. Bapak Ibu sekalian silakan. Tadi saya lihat Pak Zen sudah raise hand, tapi turun lagi. Mau bertanya Pak Zen? Oh ya, silakan Pak. Sudah muncul lagi. Sudah muncul lagi namanya. Ayo. Oh iya, Terima silakan. kasih Pak Mazhar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam ya. Tentang cobaan yang dijelaskan tadi kan ada cobaan yang positif, ada yang negatif, solusinya 1, 2, 3, semuanya sudah cukup jelas Ustadz. Nah, cobaan yang saya alami tadi pagi jam 2, bangun tidur itu sudah, ya alhamdulillah, sudah membersihkan bekas kantuk, baca Fatihah, baca Qulhu dan sebagainya yang bisa. Tapi cobaan yang saya hadapi itu blank, Ustaz. Kosong. Mau apa gitu. Nah, ini kan cobaan belum ada jawaban dari Ustaz. Kira-kira yang blank ini apa tujuan Allah kira-kira? Terima kasih. Ini pertanyaan yang saya tidak bisa jawab itu ya. Ya Allah. Iya, Karena iya. ini real case ya. Oke. Maka karena itu case ya, mestinya dilakukan secara privat ya. Nanti ada konsul psikologinya tuh. Kenapa kok kalau bangun tuh suka kosong? Ya, ada konsul psikologinya. Ya, Iya. kenapa kok kosong? Tapi sebenarnya
Kan itu cuma sebentar kan. Setelah itu ayah langsung ingat kembali kan. Ya, Ya, artinya tahu apa yang harus dilakukan. Ya, masih bersyukurlah. Alhamdulillah, kosong sebentar, lalu kemudian kita sudah tahu apa yang harus dilakukan. Yang masalah itu kosong terus, nggak tahu apa yang harus dilakukan. Itu baru Masya Allah. ayah Masya tidak Allah. langsung tahu apa yang harus dilakukan. Wah, keren banget kan. Ya, anggap Keren. Ya. anggap aja itu nikmat. Ya, Ya, alhamdulillah langsung mandi, langsung tahajud, langsung hajat, nah, langsung Hmm. witir. apalagi ya yang kurang ya sudahlah, itu sudah nikmat ya. Alhamdulillah. Nikmat Alhamdulillah. banget. Jadi yang tadi itu hanya Orang kosong. sekilas saja Ustaz ya. Iya, enggak apa-apa ya. Atau kalau gini, kalau kita mau caranya atikar bersyukur nih. Oh iya ya, saya dikasih ujian sekarang udah umur segini kok suka blank. Kan umurnya sekarang misalnya sudah 70. Kan saya selama 67 tahun kemarin nggak pernah begini. Loh kok saya mesti marah? Kok saya mesti gitulah kira-kira. Aduh malu saya sama Allah. Nah, itu nikmat lagi insya Allah ya. Nah, ayah syukurin aja. Jangan anggap itu cobaan. Nanti nikmatnya ditambah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz, terima kasih. Ya. Karena Baik. betul-betul bingung Ustaz. Tuh, dipencet lagi. Baik, Nanti terima kasih Pak Zen. Berikut Ibu Assalamualaikum Pak Mas. silakan Ibu Haja Asna Oh, ya. di unmute dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, terima kasih banyak sekali yang udah ngasih tausiahnya yang mengobati hati saya. Pada tahun Amin. 2001, 23 tahun yang lalu, saya ditinggal anak bujang umur 16 tahun meninggal. Sebelum anak meninggal itu, ya saya masih agak muda ya Pak Ustadz ya. Apakah ibadah itu udah saya lakukan? Apakah kurang mantap atau bagaimana? Hanya Allah aja yang tahu. Kemudian menyakiti orang juga tidak. Adapun ada masalah itu orang yang menimbulkan masalah, bukan saya yang menimbulkan masalah. Nah, sehubungan dengan itu, yang sekarang ini, yang setelah musibah itu, otak saya jadi hang, Pak Ustadz. Menyambung itu susah gitu, Pak Ustadz ya. Itu apakah saya itu termasuk hamba yang kurang beriman atau bagaimana? Kemudian boleh minta tanya dua, Pak Ustadz? Silakan Bu, cepat Bu. Iya. Yang kedua, kita itu selalu, misalnya orang itu selalu menimbulkan masalah, nyakitin kita, selalu. Katanya sabar itu ada batasnya. Jadi bagaimana pendapat Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya ingin sampaikan Bunda, tak ada kaitan meninggalnya anak dengan apa yang kita lakukan. Karena umur itu adalah takdir mubram, hak prerogatif Allah. Ya, nggak ada kaitan dengan apa yang kita lakukan karena kayak begini, saya begini, tidak ada. Ya, likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna as-sa'ata wa la yastaqdimun. Pada setiap umat itu ada batas waktu. Kalau batas waktunya sudah nyampe, ya sudah. Karena memang saat itu tidak ada kaitan karena orang melakukan ini, orang tuanya melakukan ini, sudah tidak ada sama sekali. Karena memang takdir kematian adalah takdir yang telah Allah berikan ya. Dan semua orang punya takdir kematiannya. Baik. Kemudian soal tadi suka blank sama dengan pertanyaan ayah tadi. Terapinya itu yang paling efektif ya, Bunda, banyak baca Quran. Saya ingin sarankan Bunda baca Al-Baqarah. Sehari misalnya 1 halaman sampai selesai nanti berapa pekan itu baca. Insya Allah nanti itu membuat memori tajam kembali. Ya, banyak baca Quran, Al-Baqarah itu selesaikan. Ya nggak sehari, jangan sehari ya sebulan atau berapa atau seminggu begitu kan itu cuman berapa 286 ayat ya. Insya Allah sehari 3 lembar gitu ya. Ya Bun ya. Habis ulang lagi Pak Ustadz ya. Enggak baca aja sekali dulu. Nanti insya Allah enggak blank insya Allah.
Ya. Nah, dan kalau sudah mulai agak blank, Bunda, yang dibaca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena itu adalah syaitan yang masuk. Kemudian yang kedua, Ustadz, ada orang berbuat begini, 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 begini. Sementara saya harus begini. Sabar ada batasnya. Ini pertanyaan ini ada seorang sahabat datang kepada Nabi. Dia bilang, ya Rasulullah, li kurabatun. Saya punya kerabat ya Rasulullah. Asiluhum. Saya selalu menyambungnya. Wa yatta'uni, tapi dia memutusnya. Saya berbuat baik, dia berbuat jelek. Ya, saya melakukan kebaikan buat dia, dia melakukan kejelekan. Kata Nabi, jika benar apa yang kau lakukan, engkau sungguh telah menyuapi dia dengan pasir yang panas dan tak henti-hentinya pahala diberikan kepadamu. Nah, jadi saat ibu bisa terus berada dalam kebaikan, maka pahala yang ibu dapatin tidak pernah berhenti. Lalu kemudian sabar ada batasnya. Tidak ada sama sekali. Quran surat 3 ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Hei orang yang beriman, sabarlah engkau, kuatkan kesabaranmu itu. Dan ikat kesabaran itu. Karena yang membuat kita tidak sabar datangnya bertubi-tubi. Wallahu a'lam. Gitu ya Bunda? Ya, terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Mas. Apa masih ada waktu Baik, Pak Mas? silakan Bu Mumun. Setelah itu Pak Sanusi ya, Bu Mumun silakan. Alhamdulillah, barakallah dapat kajian pagi ini. Makasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Tapi ada sedikit yang mengganjal yang saya pertanyakan. Saya pernah mendapatkan keterangan yang menyatakan itu sesuatu cobaan itu adalah atas perbuatan tanganmu sendiri. Jadi yang saya tanyakan, apa hubungan usaha itu dengan takdir? Kalau penjelasan Pak Ustadz, takdir atau cobaan yang setelah ditentukan itu sudah ditentukan oleh Allah di Lauh Mahfuz. Sementara keterangan yang saya dapat itu adalah yang tadi itu. Sesuatu terjadi adalah atas perbuatan tanganmu sendiri. Apa hubungannya di antara kedua ini, antara usaha dan takdir Pak Ustadz? Makasih. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bunda, tak ada pertentangan sama sekali antara satu ayat dengan ayat. Karena itu dua-duanya ayat. Tapi kita bisa mengkompromikan dengan pemahaman yang benar. Saya kasih contoh ya Bunda ya. Orang-orang salafiyun, orang-orang dahulu ya. Kalau kakinya tersandung, apa yang dia ucapkan? Dua kalimat. Yang pertama diucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua astaghfirullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu maksudnya datang dari Allah kembali kepada Allah. Dia pahami semua yang terjadi adalah takdir. Yang kedua dia katakan astaghfirullah. Kenapa dia mohon ampun? Karena dia khawatir ada sesuatu yang salah yang dia lakukan sehingga menimbulkan persoalan ini. Nah, itu mampu mengkombinasikan antara takdir dengan muhasabah namanya. Jadi, kejadian itu takdir Allah dengan mengatakan innalillah, kemudian dia istighfar adalah bermuhasabah untuk terus memperbaiki dengan berusaha. Begitu cara memkompromikannya, Bunda. Dipahami, Bunda? Paham. Makasih Pak Ustadz. Ya. Baik, Pak Sanusi silakan di-unmute dulu Pak Sanusi. Ini tetua kita nih Ustadz, paling tua di antara kita semua. Di-unmute dulu Pak Sanusi, dipencet itu suaranya. Halo Pak Sanusi, kok hilang? Pak Sanusi. Oh, kepencet apa beliau. Baik Ustadz, saya baca dulu ada dua di chat ya Ustadz. Pertama terkait musibah yang dialami Nabi. Bisakah Ustadz memberi contoh musibah setara yang terjadi pada masyarakat di Palestina saat ini, di mana kita sangat prihatin pada cobaan yang dialami mereka. Dan apakah itu terjadi di zaman Nabi, begitu Ustadz? Baik, ayah bunda sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kalau ditanya tentang Rasulullah SAW, Rasulullah tidak hanya kemudian diperangi, Rasulullah diusir dari kota Mekah menuju Madinah.
Dan di saat di Madinah bertubi-tubi mereka datang untuk menghancurkan umat Islam. Ya, yang pertama perang Badar, yang kedua perang Uhud, kemudian Khandaq dan banyak sekali. Ya. Jadi peristiwa cobaan yang terjadi pada umat Nabi dan umat-umat terdahulu itu sudah sangat luar biasa. Tetapi yang berbeda adalah tingkat kekuatan iman para sahabat dan Nabi itu yang membawa terus kemenangan. Ya, pada perang Khandaq. Tapi saya yakin bahwa Palestina itu tidak kalah. Palestina itu menang. Nah, ini cobaannya buat siapa? Juga buat teman-teman Palestina, saudara kita, juga buat kita. Apa yang sudah kita bisa lakukan buat teman-teman kita, saudara kita di Palestina? Palestina sudah lama dibegitukan. Tapi Palestina tak pernah hancur. Umatnya, umat Islamnya tak pernah putus asa. Penghafal-penghafal Quran dan ulama banyak lahir dari sana. Andai kata itu terjadi pada orang kafir, gila mereka. Putus asa, stres. Tapi tidak ada orang Palestina gila karena apa yang dilakukan oleh mereka. Nanti akan hancur, Pak. Resesi yang terjadi nanti pada Israel karena habis APBN-nya itu akan terjadi. Umat Islam tidak kalah. Ya, tinggal menunggu pertolongan Allah, insya Allah. Ya, jadi Pak, kalau ditanya tentang yang terjadi pada zaman Nabi, Masya Allah, dulu para sahabat awal-awal masuk Islam itu, hijrah itu bukan pertama kali ke Madinah, itu ke Habasyah, ya, ke Afrika, diusir, dan macam-macam. Jauh lebih besar. Ya, wallahu a'lam. Baik, Pak Sanusi di-unmute dulu Pak Sanusi. Dipencet yang paling kiri bawah tuh, merah. Oh ya ya. Begini Ya. Ustaz, tadi kan kalau dapat musibah kita bilang innalillahi. Tapi ada yang menyebutkan bilang alhamdulillah ala kulli hal. Itu hadis apa gimana itu Pak Ustaz? Baik. Yang pertama kata innalillahi itu dari Al-Quran, yaitu Al-Baqarah 156. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jika engkau ditimpa musibah, katakan ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Itu yang pertama secara umum. Ya. Nah, kemudian kata alhamdulillah ala kulli hal itu hadis. Kenapa muncul kata itu? Begini. Jadi orang itu diuji pasti, ya. Jadi agar dia tidak terlalu sedih dengan ujiannya, dia tidak bilang innalillah, tapi dia bilang alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala hal. Walaupun ini tidak enak menurut orang, saya masih bersyukur kepada Allah. Itu cara menghibur diri dan itu hadis. Kedua-duanya boleh. Ya, wallahu Hadis siapa itu Pak Ustaz? sahih. Ana lupa riwayatnya dari siapa ya. Nanti Ana carikan. Tapi hadisnya sahih. Terima kasih Ustaz. Sama. Cukup ya? Baik, terakhir satu lagi boleh Ustaz. Saya agak harus siap-siap ini mau ke kampus ya. Baik, begitu. Baik Ustaz, silakan kita tutup Ustaz sama-sama dengan berdoa pada Allah. Baik, ayah bunda, mohon maaf apabila dikhilaf, salah, benar dari Allah. Yang salah itu dari saya, kepada Allah saya mohon ampun, kepada Bapak Ibu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz, terima kasih. Hari ini dengan sama-sama baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pekan depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mas.